Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah berikan kita nikmat iman Islam, kesehatan, keselamatan sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim ya dalam rangka kajian RKI tentang menuju tangga menuju jannah. Masya Allah, ini topiknya berat sekali Ustaz. Saya juga soalnya belum tentu masuk jannah juga, belum tentu masuk surga juga, pasti banyak dosa ya. Kita semua masih banyak dosa. Baiklah, sekalian, hari ini saya senang sekali. Pancoran ini kayak aktif banget kayaknya, RKI-nya ya, BPKK-nya ya. Atau jangan-jangan karena banyak masalah. Ada dua kemungkinan ya. Tapi ala kulli hal memang saya kira mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu ya. Ini bagian dari mencegah. Nah, dalam hari belakang ini saya juga banyak sekali mendapat undangan terakhir kemarin di DPW Aceh ya tentang bagaimana membangun rumah tangga ya. Saya kira ada apa ya fenomenanya sekarang. Ya, tetapi faktanya kita harus terbuka karena memang ternyata di mana-mana masalah rumah tangga ini sekarang menjadi memuncak, khususnya akibat pandemi. Bagaimana mungkin kita akan bertemu di surga kalau rumah tangga kita udah seperti api neraka, gitu ya? Jangan-jangan begitu di hari kebangkitan, suaminya mengejar istriku, ini suamimu, kata istrinya karena sering dimarahin waktu di dunia. Mohon maaf, aku nggak kenal. Ya. Nah, apa saja masalah emangnya ya? Padahal dalam surah Ar-Rum dikatakan bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang berpikir. Sebagian orang mengartikan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu nggak perlu biaya, Ustaz. Betul nggak? Perlu biaya nggak, Bu? Mungkin nggak rumah tangga kita nyaman, tentram, tenang kalau perlu kita lapar? Nggak, Pak. Nggak mungkin. Jadi sakinah mawaddah warahmah ini juga berkorelasi dengan Ira nanti di sekolah. Kemampuan menghidupi, bukan ekonomi ya, kemampuan menghidupi rumah tangga, kira-kira gitu. Nah ini makanya tadi saya selalu mengaitkan setiap ada orang konseling ke saya. Wah, suami saya begini, istri saya begini. Saya tanya, ibu cicilannya berapa sebulan? Ternyata jumlah cicilan berpengaruh terhadap intensitas pertengkaran. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Allah itu nggak punya teman. Bahkan jumlah uban ya dan kerutan pun berkorelasi dengan jumlah cicilan. Kita rileks-rileks aja hari ini, bahagia-bahagia aja. Jadi memang ya saya mohon maaf, pasti dalam materi ini ada yang tersingkir, ada yang merasa tertampar, ya. Ditampar balik lagi. Dan itu adalah tugas saya menampar bolak-balik ya supaya bangun gitu ya. Karena apa? Tentram. Kemarin yang anehnya begini, ada klien begini, Pak, ini bertiga konseling ini, suami saya minta cerai Pak. Kenapa Bu minta cerai? Suami saya nggak mau sholat Pak, sholatnya bolong-bolong, subuh susah banget dibangunin. Oh ini berat ini. Betul Bapak nggak mau sholat, betul Pak. Saya memang sholat saya bolong-bolong, tapi saya sekarang udah lebih banyak loh Pak daripada sebelumnya. Karena dulu saya sekolah Kristen dan saya itu dididik bukan dengan agama. Oh gitu. Kalau kelebihan Bapak apa? Istri saya lagi sholat, Pak. Oh gitu. Saya tanya ibunya, istrinya. Bu, Bapak kan kelemahannya jarang sholat. Kalau kelebihannya ada nggak, Bu? Oh ada, Pak. Suami saya ini sabar, Pak. Suami saya yang ini penyayang. Bisa menahan diri. Oh gitu. Saya tanya suaminya, Bu, Pak, kalau tadi kan suami istri Bapak rajin sholat. Kelebihannya. Kalau kelemahannya, Pak, suami istri saya nggak sabar, Pak. Marah-marah aja kerjanya. Lah, ini gimana? Kenapa justru orang yang rajin sholat, dia ya pula yang paling marah-marah? Ada yang begitu di sini? Nah, ini sebuah fenomena saja, gambaran bahwa
Apa yang kita cari di dunia ini? Bahwa kita mencari surga sebenarnya. Ibarat kita mengejar poin. Tetapi kenapa demi surga itu kita justru menyakiti orang? Menyikut orang. Sama kayak orang umroh atau haji. Ketika tawaf, dia pengen dapat doa sama Tuhan di depan makam Yusuf. Dia pengen mencium Hajar Aswad, tapi orang ditundangnya. Orang dipukulnya. Orang ditonjoknya. Kira-kira Tuhan akan ridho nggak memberi dia sebuah pahala? Saya kira juga Tuhan akan berpikir. Nah, kebanyakan di kita begitu. Kita ingin ritual kita baik, agama kita baik, sholat kita rajin, tetapi dengan cara yang menyakiti orang lain. Menyakiti pasangan kita, menyakiti suami kita, istri kita. Jadi, inna fi zalika laayati liqaumi yatafakkarun. Padahal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu sangat erat kaitannya juga sebenarnya. Bukan kekayaan, ingat. Saya bukan mengajarkan materialisme, bukan kekayaan. Tetapi kemandirian. Ya, kemampuan mencukupi kehidupan. Kemarin ada seorang istri juga minta cerai. Kenapa, Bu? Saya bilang, suami saya itu setiap hari ibadah ke masjid. Tilawah, ngajar ngaji. Tapi nggak mau kerja. Nah, ini masalah juga ini. Sementara anak saya masih kecil, kelaparan, nggak punya susu, dia nggak mau tahu. Ini gimana fenomena? Ada di Pancoran, kayaknya di Pancoran nggak ada lah, di PC sebelah kali, yang lain kali. Fenomena suami-suami yang nggak mau kerja ini menyedihkan. Menyedihkan. Dia ingin dilayani, dihormati, tetapi tidak bisa menempatkan diri. Ini masalah ini. Banyak suami-suami itu, kata ibu-ibu, ingin dilayani seperti raja. Makan pengen disuapin. Bagus, enak Pak Ustaz ya. Pak Moderator ya. Kalau makan pengen disuapin istri sah ya? Boleh ya? Boleh. Mandi pengen dimandiin? Boleh. Silahkan, halal. Dipijitin malam-malam. Ya kan? Telat dikit istri yang ngambil air, dibentak. Ya kan? Boleh, silahkan. Tetapi kalau mau jadi raja, perlakukan istri kita seperti ratu. Perlakukan dia seperti permaisuri, beri dia dayang-dayang, bangunkan dia istana, berikan dia mahkota. Ini sudahlah tinggal di gang sempit, rumah bocor-bocor, nggak ngasih uang belanja, pengen dilayani seperti raja, ini jadi masalah. Itu namanya raja tanpa tahta dan raja tanpa mahkota. Ya, nah raja-raja ini sebenarnya sah-sah saja, boleh halal. Tetapi ingat bahwa istri kita bukan babu, dia bukan dayang-dayang. Dia adalah permaisuri. Untuk itu perlakukanlah dia seperti ratu. Kalau kita mau jadi, kita dilayani seperti raja. Bukan begitu ibu-ibu? Kayak ibu-ibu di belakang, gas, gas, gas. Dicubit-cubitnya suaminya. Nah ini penting, Bapak-Ibu sekalian ya. Menikah itu merupakan impian. Ya, bukan hanya para laki-laki loh yang ingin memimpikan punya istri yang setia, taat, boleh. Para istri pun mendambakan seorang suami yang berkasih sayang, perhatian, diperlakukan dia kayak princess. Wajar saja. Tapi apa yang terjadi kebanyakan, kenapa rumah tangga semakin runyam? Ternyata si suami ingin dilayani seperti raja, disayangi oleh istrinya, tapi dia tidak mau menyayangi istrinya. Ibarat orang panjat pinang, istri menunggu di rumah di bawah setiap hari, mendoakan suaminya, bangun pagi, sampai luka-luka tangannya memasak, memotong ikan. Tapi begitu sukses, begitu dapat hadiah di panjat pinang itu, hadiahnya dikasih ke samping, bukan ke bawah. Ini masalah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam fenomena pernikahan ini tentu saja kita harus melihat masalah-masalah yang sekarang terjadi, nauzubillah, semoga tidak ada di Pancoran ini ya. Apa yang ramai sekarang? Perselingkuhan, masalah ekonomi, narkoba, konflik keluarga, suami istri males, nggak mau sholat, ya, kecanduan gadget, pornografi. Teman-teman sekalian, ternyata memang kesimpulannya adalah bahwa tidak ada tuh yang namanya keluarga tanpa masalah. Semua pasti ada masalah. Walaupun ada seorang influencer, tokoh mungkin yang mengatakan, keluarga saya sehat-sehat aja, pasti ada masalah. Ya, saya dari hasil saya menangani banyak kasus, saya akhirnya berkesimpulan. Yang utama itu yang membuat rumah tangga bermasalah itu tidak bisa mencapai surga tadi adalah sulit ya. Karena banyak hambatan. Yang pertama ada 3. Masalah rumah tangga ada banyak, mungkin ada 100-an. Tapi ada yang pertama ekonomi.
Ekonomi yang pertama itu adalah ketika kepala keluarga tidak bisa memberi makan anak istrinya. Oh, ini error. Haus, lapar, kontrakan belum dibayar, ini mudah marah, berantem, sensitif, emosional, apalagi listrik rumah bunyi, pulsa nggak punya, oh error. Ekonomi yang kedua, ada gajinya 10 juta, tapi cicilannya 9.900.000 ya, sebulan ya. Beli mobil, beli rumah, beli motor ya. Ini namanya besar pasak daripada tiang. Makanya kalau ada orang posting jalan-jalan, posting rumah mewah segala macam, jangan insecure. Belum tentu mereka bahagia. Bisa jadi habis itu dikejar-kejar debt collector karena cicilan. Ya, untuk itu sesuaikanlah antara pendapatan, keinginan dengan penghasilan. Insya Allah bahagia. Yang ketiga ekonomi juga. Yang pertama, banyak pasangan yang berantem, bercerai, berzina, KDRT justru ketika puncak karir. Ketika suami jadi anggota dewan, ketika suami jadi pejabat publik, di situ pula ekonominya meningkat, di situ pula rumah tangganya semakin hancur. Jadi ekonomi. Hati-hati dengan kemiskinan, hati-hati juga dengan kemapanan. Karena di situ ujian itu akan datang. Ada beberapa survei tentang perselingkuhan. Ternyata katanya perempuan selingkuh itu karena tertarik 44%. Yang kedua butuh hasrat, ya. Jadi saya kalau ditanya Pak Iqbal sebenarnya apa sih masalah rumah tangga itu? Ada 3 atau 4 yang utama. Yang pertama apa? Kebutuhan spiritual. Ini kalau nggak terdapati, Masya Allah, walaupun uang banyak, tapi kalau istrinya nggak sholat, suaminya nggak sholat, ini pasti nggak tenang. Banyak bercerai juga. Yang kedua apa? Makan, kebutuhannya, kebutuhan. Ekonomi ya, rumah, sandang, papan, tangan. Yang ketiga apa? Seksual. Ini jarang terungkap. Banyak di antara kita yang menyembunyikan dan bicara tabu, bicara masalah seksual. Padahal banyak sekali istri-istri yang menjerit karena suaminya tidak bisa memenuhi hasratnya. Banyak pula suami-suami yang menjerit karena si suami sering ditolak tanpa alasan yang syar'i. Kalau hanya mandi basah aja pakai hitung-hitungan, bagaimana mungkin akan mendapat surga? Ya, kalau mandi basah aja hitung-hitungan. Begitu istrinya suami nyolek, males bagaimana mungkin? Pada itu adalah ibadah. Gitu loh. Bagaimana mungkin akan tumbuh cinta kalau mandi basah saja hitung-hitungan? Cinta itu tidak mungkin tumbuh tanpa ada pengorbanan. Saya sampai sekarang ya saya tidak berani menyakiti istri saya karena saya ingat jasanya, pengorbanannya. Waktu saya sekolah di Malaysia dulu, saya nggak punya uang, beasiswa sering terlambat, tapi istri saya sabar. Istri saya mengeluarkan tabungannya. Istri saya mencarikan, dia kerja part-time, jadi translator bahasa. Dia kerja part-time, jadi berbagai macam acara untuk mensupport saya. Itulah cinta, tumbuh. Seandainya ketika saya sekolah dulu, ketika susah, saya nggak punya uang, istri saya meninggalkan saya, maka ketika saya sukses, saya akan tidak lupa, saya akan mengabaikannya. Karena dia nggak punya kontribusi terhadap kesuksesan saya. Jadi cinta itu akan tumbuh kalau ada pengorbanan. Jadi hari ini pasangan-pasangan yang hari ini masih susah, jangan dihina. Jangan direndahkan dia, suami kita. Karena bisa jadi suatu saat dia akan sakit hati. Dia akan balas dendam. Karena dia tidak diperhatikan. Karena tidak dihormati. Laki-laki selingkuh kenapa? Karena menginginkan seks yang lebih banyak. Ini penting. 48%. Dan 47% menginginkan seks yang berbeda. Makanya jangan main-main bicara tentang soal seksual. Jangan diabaikan. Kemarin saya ngisi acara di sebuah tempat, habis acara seorang suami WA saya, Pak, semenjak istri saya melahirkan 6 bulan yang lalu, istri saya tidak mau berhubungan seksual. Betapa menderitanya dia. Karena laki-laki itu dari segi kesehatan, dia setiap hari menghasilkan cairan sperma. Ya, semakin banyak menumpuk, itu harus disalurkan. Nggak bisa. Makanya banyak orang berzina ketika istrinya sudah memasuki menopause. Kenapa menopause? Kan istri tidak mau, malas melayani karena alasan sudah sakit, perih, karena tidak ada lubrikan. Padahal ada solusinya dengan cara apa? Memberikan lubrikan cairan tambahan, Vigel namanya. Ada merek Durex, itu yang bisa membuat pasangan itu bisa lebih tidak sakit ketika berhubungan seksual. Tapi banyak nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu yang sudah memasuki menopause, ya, jangan abaikan kebutuhan seksual pasangan kita.
Bapak-bapak perlu empati juga. Ada kalanya ibu-ibu itu lelah, capek dia mengurus anak. Bantu dia. Insya Allah kalau dibantu dia cuci piring, dibantu dia membersihkan rumah, gairah seksnya meningkat. Kenapa? Dia bahagia. Tapi kalau dia diperlakukan seperti pembantu, seperti babu, seolah-olah dia harus menuruti, tanpa dia dihargai dan dihormati, disitulah susah moodnya muncul. Ya, jadi belajarlah kita menghormati perempuan. Kita punya anak perempuan. Bagaimana seandainya nanti anak perempuan kita ada orang datang melamarnya, bawa martabak, cium tangan, sopan, baik, soleh, lalu kita nikahkan dia. Kita resesikan, kita yang biayai karena dia belum punya uang. Tapi kenapa begitu setelah menikah tiba-tiba anak kita dibentak-bentak, anak kita dihardik, anak kita dihina, anak kita dipukul? Bagaimana perasaan kita sebagai ayah? Mereka telah berkorban, ibu-ibu ini. Rumahnya nyaman, Pak. Orang tuanya mampu. Kalau kerja ada gajinya. Masa mudanya ditinggalkannya demi kita. Tinggal di gang sempit. Tinggal ngontrak. Tapi kenapa dia telah berkorban? Dia tidak dihargai. Dia tidak dihormati pengorbanannya. Berkorban dia masa mudanya demi kita punya anak. Berkorban dia meninggalkan rumahnya yang mapan, orang tuanya yang sayang kepadanya. Tapi kenapa dia telah meninggalkan keluarganya? Kita tidak menghormatinya. Kita tidak menghargai jasa-jasanya. Betul, Bu? Kayaknya ibu-ibu gas lagi, Pak, katanya ya. Ibu-ibu, mana wanita solehah itu yang dulu ta'aruf batuk aja? Saking solehahnya, nggak berani natap. Sama mertua baik-baik cium tangan, sama ipar dipeluk-peluk. Kenapa setelah menikah ipar dimusuhin? Mertua dimusuhin. Suami dimusuhin. Mana wanita soleha itu yang dulu itu santun, sopan, menghargai? Biar adil udah. Nanti bapak-bapak protes ya. Jadi sekarang bagaimana mungkin akan bertemu di surga kalau rumah tangganya sekarang sudah seperti pohon kering. Keropos, tidak ada canda tawa di rumah, tidak ada kuda-kudaan, tidak ada lagi nostalgia, semua kaku. Oh, ini berat. Seperti kuburan, diem-dieman, ya. Ini berat. Belum lagi selama pandemi suami dan anak di rumah, tambah membuat para ibu stres. Kenapa? Kalau di rumah makannya banyak. Si ibu masak aja kerjanya, nyidangin terus. Bapaknya nggak mau bantu. Bapak-bapak bantulah. Saya selama pandemi nggak ada pembantu, ya Allah. Cuci piring. Menangis ya Pak. Ternyata begitu cuci piring berkeringat. Tangan kita kasar. Ya basah semuanya. Ya Allah, betapa sakitnya seorang ibu menanggung beban setiap hari. Mengurus rumah, mengurus anak, bangun pagi. Begitu tangannya kasar kita marahin pula. Kok tangan kamu kasar? Padahal dia setiap hari mencuci piring. Mencuci piring ini keras, Pak. Makanya ibu-ibu akhirnya suka marah. Kenapa? Karena dia lelah. Semua dikerjain. Nyuci dia, nyetrika dia, membersihkan rumah dia. Sementara suami ongkang-ongkang kaki seperti raja. Ini jadi masalah. Diperlakukan istrinya sebagai pembantu. Bagaimana perasaan kita seandainya itu terjadi pada anak perempuan kita? Tidak dihargai. Ada yang lebih parahnya, sudahlah suami istrinya puntang-panting ngurus anak bangun pagi, lintang pukang, si suami pelit. Gaji juta, istrinya dicicil 50.000 sehari. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal dia berkorban. Kalau kerja ada gajinya, Pak. Tapi kita larang. Kita larang. Dia nurut. Tapi kenapa dia sudah dilarang, dia nurut? Tidak dihargai pengorbanannya. Itu yang dipermasalahkan para ibu-ibu dalam ruang hatinya, Pak. Kenapa aku tidak diajak bicara? Kalau mau beli motor, tanya istri, sayang, kita ganti motor ya. Kamu maunya warna apa sih? Apa susahnya? Suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Pesawat sebelum berangkat, tanya kopilot. Ya, ada masukan atau tidak? Tapi kopilot jangan pula mengambil alih kemudi selagi pilot masih sehat. Ini terkadang banyak ibu-ibu yang mendominasi, menakut-nakuti, ya. Kalau ternyata pilotnya sakit tadi, nggak mau kerja, nggak mau sholat, lagi sakit dia, kopilot harus ambil alih kemudi. Jangan pula meninggalkan kapal, nanti penumpang jadi korban, anak jadi korban, ya. Ini penting. Makanya laki-laki, saya nggak setuju, mohon maaf nih, saya bukan belain ibu-ibu ya, saya pernah di blacklist juga sama sebuah DPC tuh, nggak usah ngundang Pak Iqbal lagi deh, kayaknya Pak Iqbal ini membela ibu-ibu.
Saya tidak setuju kalau anak bermasalah itu selalu disalahkan ibunya. Bukan begitu, Pak. Ya. Rumah tangga bermasalah salah satunya kenapa? Karena banyak ayah-ayah yang penakut, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Banyak ayah-ayah yang malas, tidak mau berkorban. Banyak ayah-ayah yang ingin marah-marah aja kerjanya. Jadi masalah rumah tangga itu bukan hanya karena ibunya, tapi lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang tidak berwibawa di hadapan anak dan istrinya. Banyak ayah-ayah yang kekanak-kanakan, lari dari tanggung jawab, tidak berani mengambil keputusan. Makanya Buya Hamka mengatakan, seorang pelaut itu bukan hanya mengerti tentang kapal, tapi dia harus tahu bagaimana dalamnya rahasia lautan, bagaimana menghadapi gelombang. Ada pantun Melayu yang selalu saya sampaikan dalam setiap acara saya, webinar. Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, peragu, tidak berani mengambil keputusan, kapal di tepi laut pun bisa kandas, apalagi di tengah lautan, menghadapi gelombang. Untuk itu, para nahkoda sekalian, para ayah, rubahlah cara kepemimpinan. Jaga harga diri pasangan kita, jangan berantem di hadapan anak. Ibu juga, jaga aib-aib suami kita. Supaya kita saling menghargai, saling menghormati. Konflik di muka bumi ini, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang di rumah tangga, itu berawal dari harga diri. Untuk itu, kalau ingin rumah tangga kita tenang, salinglah menjaga harga diri masing-masing. Salinglah memuji, saling menghormati. Rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari kita berantem, menyindir, menghina, menyudutkan, membentak, itu ibarat tiang cabur satu jembatannya. Tiang cabur satu lagi, hina lagi, cabur satu. Sindir lagi, cabur satu. Hanya angin kecil yang datang runtuh. Tapi kalau rumah tangga itu setiap hari ibarat jembatan, ditambah tiangnya, dipuji, dimotivasi, diberi semangat, dipeluk, dicium, dicintai. Itu ibarat tiang setiap hari ditambah lagi besinya, tambah lagi besinya, tambah lagi besinya. Sekuat apapun banjir bandang yang datang, tak akan roboh itu jembatan. Jadi dalam rumah tangga itu bukan hanya seberapa kuat badai yang datang, tapi seberapa kuat ikatan yang kita gunakan. Kalau kapal itu besar, diikat dengan tali plastik, wajar saja hanya ombak kecil, putus. Tapi kalau kapal itu diikat dengan tali rantai yang kuat, kokoh, dia tidak akan runtuh dihantam badai. Masih kuat ya, karena ikatannya kuat. Untuk itu bangunlah kedekatan. Ya, bangunlah kehidupan yang harmonis. Ya, kebersamaan. Karena keluarga ini adalah mikrosistem terkecil dalam keluarga. Kalau rumah tangga kita sehat, insya Allah dakwah kita lancar. Negara ini akan maju. Dan keintiman itu bisa mengurangi stres. Ini penting. Untuk itu kita perlu menjaga 3 hal. Yang pertama adalah physical, sehat fisik, ya. Jangan lupa olahraga rutin, ya. Mental juga, tahan banting, dan spiritual kita. Sehingga kita memiliki daya juang. Rasa bahagia adalah awal dari ketangguhan. Ya. Untuk itu harus semua anggota keluarga di bawah kita itu harus bahagia, Pak. Bapak-bapak para pemimpin. Tanya dia, ada nggak yang nggak bahagia di rumah ini? Apa masalahnya? Selesaikan. Saya selalu bertanya ke anak saya, kamu bahagia-bahagia ya? Ayah baik, ibu baik, senang dia dipeluk. Ya, kalau kita bahagia, akhirnya imunitas kita meningkat dan akhirnya kita pun memiliki daya juang. Dan semua rumah tangga itu, kebahagiaan itu dimulai dari komunikasi. Kalau ada masalah, sampaikan. Ini mohon maaf ibu-ibu, saya kritik nih. Ibu-ibu ini sering sekali seolah-olah menganggap suaminya kayak peramal. Tiba-tiba diem, nangis, diem, tapi nggak ngomong. Apa masalahnya? Suamimu bukan peramal, Bu. Suamimu bukan dukun. Sampaikan. Suamiku, bolehkah aku bicara? Cari waktu yang tepat. Ada apa istriku? Aku tersinggung. Engkau tadi aku lihat nadanya tinggi kepada ibuku. Engkau memukul anak, aku tidak suka. Sampaikan. Ya, karena kita ini cinta kasih, orang pacaran. Ya. Orang pacaran gimana sih kalau ngomong? Ya, saling tatap-tatapan, ya. Ini penting. Makanya mohon maaf para istri, jangan tabu bicara seksual. Ini sekali saya ingatkan, ini mohon maaf, saya banyak banget suami-suami nangis-nangis ke saya. Pak, istri saya tidur pakai mukena, sekalian nggak pakai kain kafan. Padahal di luar sana saya melihat aurat orang banyak, Pak, berseliweran.
Tetapi istri saya kalau mau berhubungan harus mati lampu. Ditutup semuanya. Saya seperti tertekan. Ini masalah ini. Karena pemahaman seksual yang rendah. Ibu-ibu cobalah berkreasi. Coba lihat apa. Ya, sekali-sekali suami pulang dari luar kota, ibu buka pintunya, tapi ibu di kamar, ada ibu siapin. Tiba-tiba ibu memeluknya dari belakang. Wah, indah sekali. Indah. Tiba-tiba ibu memandikan suami. Masya Allah. Tiba-tiba di kasur sudah lengkap dengan minyak nyong-nyong. Ya, tapi jangan GPU ya, kepanasan nanti. Dengan harum-haruman diperlakukan suaminya seperti spa. Masya Allah. Itu yang dihayalkan para orang di luar sana karena yang ditawarkan setiap hotel itu. Saya seringkali diundang dulu sebelum pandemi yang nginep di hotel bintang 5, bintang 4. Ditulis di kasur itu. Pijit 24 jam, bayangin coba. Khusus. Dan yang anehnya, tukang pijitnya perempuan semua, nggak ada yang laki-laki. Bayangin coba, apa yang terjadi? Sudah pasti orang akhirnya berfantasi. Akhirnya kalau imannya lemah, di teleponnya hanya 500.000. Sudah bisa dipijit 2 jam, 3 jam. Diperlakukan seperti raja. Sementara di rumah udah puluhan juta, nggak juga dipijit-pijit. Nggak juga diperlakukan seperti raja gitu ya. Ini masalah. Jadi ini penting, bagaimana saling, bapak-bapak juga saling belajar pijit-pijitan, ayo kita saling relaksasi, Umi. Ayo apa? Jadi cinta, gimana sih orang pacaran? Maka saya nggak setuju kalau rumah tangga itu ada audit-auditan. Apa sih audit-audit? Ini memang kantor apa? Ini suaminya, boli bawang 2.000 perak aja dihitung. Ini orang pacaran, Pak. Bukan kantor. Mohon maaf para suami-suami yang masih pelit sama istrinya. Ya, bukan pelit sih sebenarnya. Hitung-hitungan. Kasihlah, pegang dia uang itu. Dia pengen merasakan jerih payah juga. Dalam Islam sudah ada loh, kompilasi hukum Islam tentang hak-hak istri. Ada, lengkap. Ya, jangan pelit. Hargai dia. Kasih pegang dia. Apa salahnya kasih pegang doang? Biar dia merasa dihargai, dihormati. Makanya kenapa ibu-ibu, pertanyaan gini loh, ibu-ibu saya tanya nih, kenapa ibu suka marah-marah? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan, kita diskusi dulu nih Ustaz. Pak moderator lah, Ustaz Andi, kenapa ibu-ibu ini suka marah-marah kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan ibu-ibu. Kurang uang belanja, Pak. Masya Allah, kurang uang belanja, jujur. Mantap. Apalagi? Capek, Ustaz. Capek, betul. Tapi capek ini ada 2 kategori. Yang pertama, ibu-ibunya yang perfect. Semua mau dikerjain sendiri. Baru pelit, nggak mau ngajar pembantu, nanti sayang duitnya, akhirnya dikerjain sendiri, dia yang stres sendiri. Apalagi, Bu? Anaknya susah diatur, Pak Ustaz. Kurang diperhatikan, anak suka diatur, apa lagi? Saya ada satu kunci jawaban. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira tebakan jawaban saya apa? Ibu-ibu ini kebanyakan pakai daster di rumah. Makanya dia stres, jarang dibawa keluar suaminya. Jadi dia merasa dirinya begitu ngeliat postingan teman, la ilallah, temanku enak banget, jalan di mall, makan sama keluarganya. Sementara dilihatnya pakai daster compang-camping, robek-robek, bau bawang, bau cabai, akhirnya dia mudah marah, baper. Orang yang posting di Facebook, di IG, dia yang stres, dia yang berantem sama suaminya, kan aneh. Jadi karena tadi lelah, dia capek. Jadi lelah ini sebenarnya bisa diatasi dengan kalau kita nggak perfect. Makanya mohon maaf bapak-bapak yang punya istri perfect, tersiksa sedikit lah, sabar ya. Ini harus bersih. Kan dilap berkali-kali, ada yang jatuh dikit kotor langsung dibersihkan, padahal sebenarnya itu dinamika rumah tangga. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, apa yang Bapak Ibu lihat di IG, di Facebook itu semua topeng semua. Belum tentu betul itu. Jangan dijadikan patokan. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, ditanya, rumah tangga kamu ada masalah? Nggak ada. Itu bohong. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia bohong, yang kedua belum nikah. Nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Makanya para ustadz di sini, para pembina, kalau ada jangan ceritakan yang enak-enaknya aja. Saya kalau saya ceritakan penderitaan saya, Masya Allah. Tapi ujian itu sudah kami lewati. Ya, nikah nggak punya duit, mertua yang biayai. Lalu saya mau bawa istri saya ke Malaysia nggak punya duit. Akhirnya istri saya
Ternyata diamplopin sama mertua saya, ternyata mertua saya udah menduga ini orang nggak punya duit balik ke Malaysia, tinggal di apartemen, tinggal di asrama. Tapi itu bagian dari suka duka kehidupan. Jadi hari ini teman-teman yang susah hidupnya, jangan sedih. Asalkan kerja keras terus, berusaha. Ya, karena disitulah akan tumbuh cinta. Cinta itu tidak akan tumbuh tanpa ada pengorbanan. Itu selalu saya ulang-ulang. Cinta tak akan tumbuh tanpa ada pengorbanan. Ya, jadi ini penting. Kenapa komunikasi itu penting? Meskipun komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua masalah pernikahan Anda, namun Anda akan mampu melihat dengan jelas apa yang sedang dihadapi. Dan pahami juga psikologis laki-laki dan perempuan. Pria itu, Bu, dia mudah terangsang oleh penglihatan dan sentuhan. Untuk itu tampaklah kecantikan itu, harum-haruman itu. Ya, peluk dia, pijit-pijit dia, belai dia. Pasti gairahnya akan muncul. Wanita, Pak, dia mudah terangsang oleh pendengaran. Sering-seringlah dipuji, diapresiasi. Masya Allah, masakan luar biasa. Walaupun habis itu makan lagi di luar. Penciuman, sentuhan. Jadi bapak-bapak jangan dikira, bapak kan aneh. Kadang-kadang istrinya harus cantik, harus bersih, harus putih, harus tinggi, harus bersih. Sering mandi, bapaknya jarang mandi, bau. Ya, nggak bisa dong. Wanita juga punya hak untuk mendapatkan suami yang bersih, good looking. Wajar aja gitu loh. Ini loh, udahlah tampang pas-pasan kadang-kadang, minta istri yang cantik, putih, dan tinggi, uang nggak punya, kan aneh. Jadi, stop berpikir tentang memandang rendah tentang perempuan, menjadikan perempuan komoditas. Tidak. Mereka pun punya hak untuk memilih. Mereka pun punya hak untuk diperlakukan seperti ratu. Kalau suami punya hak diperlakukan seperti raja. Gitulah. Jadi saling melayani, bukan dilayani, saling melayani. Melayani, bukan dilayani, tuh dengerin. Tuh, kata Ibu itu. Jangan pernah hanya ingin dilayani. Bagaimana rasanya coba kalau kita hanya meminta, tapi nggak pernah memberi? Masya Allah, enak banget. Kenapa Jenderal Sudirman, Ibu kita Kartini, Jenderal Polisi Hugeng, Jaksa Baharudin Lopa, Tuanku Imam Bonjol, di Ponorogo, para pahlawan itu, kenapa mereka dikenang? Karena dalam sejarah hidupnya, mereka memberi, tidak meminta-minta. Itu aja, Pak. Memberi. Makanya banyak para istri kalau suaminya ini meninggal, nggak kawin lagi dia. Kenapa? Dia tidak bisa melupakan jasa kebaikan suaminya. Tapi ada juga begitu suami meninggal, dia bilang, Alhamdulillah, orang yang selalu menyiksa aku telah pergi. Ada juga begitu. Maka nggak berapa lama, 3 bulan masa idah langsung kawin lagi dia, karena menderita. Gitu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan itu ketika ada yang meninggal. Kalau bisa kita setia. Ya, makanya kalau kita melihat sunnah, ada sunnah Nabi yang harus kita amalkan, yang penting banget. Apa itu? Ternyata Nabi itu ya menikah dengan Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah itu beda usia 15 tahun, lebih tua Siti Khadijah. Dan Nabi setia sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, itu kalau mau itu sunnah yang fair ya, yang jelas, jangan yang potong-potong ya. Itu sunnah, kesetiaan juga gitu loh. Setelah itu Siti Khadijah meninggal dengan berbagai situasi, Nabi banyak menikah, peperangan dan lain-lain. Itu lain lagi ceritanya. Tapi Nabi menggambarkan bagaimana kesetiaan dia terhadap Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu udah janda 2 kali. Lebih tua. Tapi Nabi setia, meninggal di pangkuannya. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Adapun yang lain-lain juga ada hikmah, boleh juga. Islam tidak melarang poligami, boleh, silakan. Tapi gentleman, ikuti aturan syariat. Apa itu? Izin istri. Tapi Ustaz, kalau istri saya nggak setuju gimana? Pandai-pandailah menghiburnya, menenangkan hatinya. Karena susah, ini soal psikologis ya. Psikologis ya, pandai-pandai. Ya. Gentleman, jangan siri. Kalau siri itu merugikan perempuan. Saya pernah tanya Ustaz Abu Somad, Ustaz, kalau ada orang nikah diam-diam, apa namanya? Kata Ustaz Abu Somad, itu namanya kahkuh bal. Apa itu kahkuh? Menikah rasa selingkuh. Udah nikah, tapi orang lain nggak boleh tahu, kan aneh. Ya, jangan sampai kahkuh. Gentleman, ibu-ibu juga ya harus dikomunikasikan. Kalau ada pasangan kita yang menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam ingin menikah lagi, itu bagian dari dinamika yang harus diselesaikan. Musyawarah keluarga.
Panggil, kalau kita nggak berkenan, minta wali kita, ayahku, abangku, pamanku, suamiku mau menikah lagi. Tolong dibantu untuk dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan, baik-baik. Jangan kayak anak kecil, nangis, menjerit, lari dari rumah. Gentleman, gitu ya. Dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Makanya jangan menjauhi keluarga. Istri-istri yang jadi korban KDRT, suami yang jadi korban KDRT, saya lihat rata-rata mereka itu menjauh dari keluarga. Di saat kita jauh dari keluarga, disitulah sang pelaku kejahatan itu berani memukul, menyiksa kita. Tapi keluarga kita kompak, solid, sering bertemu, ya, hormat. Oh, dia nggak berani. Oh, ngeri nih abangnya, ngeri-ngeri semua abangnya. Abangnya solid, bapaknya galak. Oh, nggak berani, dicolek aja nggak berani. Tapi kalau kita jauh dari keluarga, maka sekali-sekali please, jangan sekali-sekali suami istri melarang suaminya atau istrinya yang bertemu ibunya, ayahnya. Masya Allah, itu dosanya, Masya Allah. Ya, karena itu hak mereka. Orang tuanya punya hak atas diri dia. Untuk itu kita perlu 3 komponen kebahagiaan. Yang pertama positif emosi, gembira, cinta, bangga, harapan, keyakinan. Makanya tadi kita kalau ngadain acara anniversary boleh, itu boleh-boleh aja. Itu bagian dari menunjukkan rasa cinta dan syukur. Yang kedua engagement, kesadaran, kehadiran, mengalami. Bareng kemana-mana, itu penting. Yang ketiga meaning, deskripsi, manfaat, dampak, dan evaluasi. Bersyukur otomatis bahagia. Ya, kan dengan bersyukur akhirnya kita merasa diri kita bermakna. Dan para ibu perlu, ini lanjut aja. Dan apa itu kebahagiaan adalah kita perlu relax. Ibu-ibu dan bapak-bapak perlu yang namanya me time ya. Berikan diri Anda jeda sebentar. Mau tilawah, mau istirahat, merenung, menonton, membaca buku ya. Ini yang mengurangi stres supaya ibu-ibu nggak mudah marah. Dia harus punya waktu untuk relax, memvalidasi emosinya. Ibu-ibu kalau sedang marah, jangan mendidik anak, jangan ngajarin anak, nanti anaknya dicubit lama-lama. Ya. Kalau marah gimana Ustadz? Menyendiri. Kalau bapak-bapak biasanya ngopi dia keluar, lagi stres. Ibu-ibu mungkin dia bisa belanja online, enggak ya? Zikir, tilawah, sholat, ya. Belanja online boleh juga sekali-sekali kalau ada duitnya. Berikan me time setiap hari, ya, untuk 2-3 jam untuk bilang anak-anak, Umi mau me time dulu ya. Umi mau relax dulu ya. Jangan semua seluruh badan ini, tenaga ini dikerahkan ke mereka. Ini terkadang kita ini lebay sama anak, teman-teman baru punya anak. Semuanya makan disuapin, mandi dimandiin, ya, cebok dicebokin. Akhirnya anaknya nggak bisa apa-apa. Anak-anak itu fitrahnya, tanpa kita pun bisa hidup. Bahkan kita harus menyiapkan dia hidup tanpa kita, karena kita meninggal lebih dahulu biasanya dari segi usia. Jangan dimanja, gitu loh. Makanya sama mertua baiklah, sama ipar baik, jadi bisa titip anak. Umi, aku titip anakku ya, aku mau mesra-mesraan nih sama suami, mau jalan-jalan, mau malam minggu, bisa. Tapi kalau sama ipar berantem, sama mertua berantem, gimana mau nitip anak? Sederhana saja. Ya. Kemudian tadi validasi emosinya, jangan sampai kita merasa ibu yang terlalu lelah, terkadang bukan hanya pekerjaannya yang banyak, tapi karena semuanya mau dikerjain sendiri. Para suami siapkanlah dia asisten rumah tangga, supaya dia ringan kerjanya, pelayanannya pun prima, ya. Tetaplah menjadi diri sendiri, walaupun apapun diposting orang, jangan kita stres, jangan kita sedih, karena belum tentu juga mereka bahagia, bisa jadi mereka pura-pura bahagia, ya. Kalau lowbat, dicas. Nah, kira-kira gitu. Makanya suami-suami weekend, ajaklah mereka jalan, ajaklah mereka ngopi ke Sentul. Ayo dek, kita ngopi ke Sentul yuk. Yang ada angin-anginnya, ngopi ke puncak, ngopi ke Anyer, kemana. Pokoknya cari waktu berdua. Saya kadang-kadang kalau malam minggu sama istri berdua aja jalan. Kemana nih Kak? Pokoknya kemana kaki melangkah aja. Bahkan kami pernah lagi hujan gerimis-gerimis, naik motor aja hujan-hujanan. Habis itu masuk angin, kerok-kerokan, kan enak ya. Romantis, mengingat masa-masa susah gitu ya. Tetapi terkadang kita terlalu kaku. Nah, ini masalahnya. Ya. Jangan ngomel ibu-ibu nih khususnya. Ya, kenapa kalau ada suami kita suka ngomel? Ternyata itu karena sering dimarahin istrinya. Akhirnya dia pun hormon kelaki-laki ini berkurang. Ya, jangan ngomel. Kemudian pantang mengomel dan menyindir. Ini psikologi selingkuh ya. Mohon maaf tadi di sini ada selingkuh. Selingkuh itu tidak berdiri sendiri. Tak ada asap kalau tak ada api. Ya. Selingkuh adalah salah satu gejala adanya masalah besar dalam rumah tangga yang tidak terungkap, diabaikan, yang tidak terselesaikan. Dia tidak datang dengan tiba-tiba. Jadi nggak mungkin tiba-tiba orang jalan di mall, tiba-tiba papasan perempuan langsung selingkuh, enggak. Pasti ada prosesnya.
Tapi kalau secantik apapun perempuan di mall itu yang bertemu suami kita, tapi kalau ikatan cinta kita baik, kita sabar, kita dekat, insya Allah tidak akan terjadi. Ini teori saya. Bahwa yang namanya selingkuh itu ada faktor penarik, ada pendorong, tapi ada faktor mediatornya. Kalau kepuasan pernikahannya tinggi, seksualnya puas, ekonominya oke, agamanya bagus, itu nggak akan selingkuh dia. Walaupun secantik apapun perempuan di luar sana. Ya, ini penting. Dan untuk itu gunakan 5 bahasa cinta. Yang pertama melayani, saling melayani, bukan dilayani, saling. Kalau suami suka dipijit, kenapa tidak? Suami juga memijit. Kalau istri suami suka dimasakin, kenapa tidak? Sekali-sekali suami yang masakin. Kalau suami memandikan, kenapa tidak sesekali istri memandikan? Jangan sampai pula memandikan tuh nunggu udah meninggal baru dimandikan. Tidak. Saling memandikan, masuk ke dalam satu bejana itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata-kata yang menguatkan, waktu yang berkualitas. Tapi kan Ustadz, di rumah saya nggak ada kamar mandi di kamar. Suruh anaknya beli cendol ke Bogor. Ya, Dek, tolong beli cendol ke Bogor ya. Pulangnya agak 2 jam lagi ya. Makanya kalau sudah ada rezeki rumahnya, kalau ada uang sendiri nih ya, mohon maaf nih. Kalau udah punya rumah sendiri, ada uang, coba buat kamar mandi di dalam kamar. Backtop yang gede, wah pokoknya apa yang ada di hotel-hotel bintang 5 buat di kamar. Kalau kita tidak bisa membuat rumah tangga kita seperti surga karena gede mahal, maka minimal kita buat kamar kita seperti surga. Surga dunia. Wah, pokoknya apa yang kita bayangkan di luar kita buat di kamar kita. Ya, ini penting. Wah, saya mau qasidahan sama istri, boleh. Mau nyanyi, boleh. Mau apa? Boleh, halal itu. Kenapa tidak? Gitu loh. Ya. Saya mau pasang karaoke sama istri, boleh-boleh aja. Kenapa tidak? Tidak terkadang terlalu kaku gitu loh. Kenapa kalau lagu-lagunya menginginkan kepada Tuhan, nasyid kenapa tidak gitu. Itu halal. Tapi terkadang kita terlalu tabu dalam hal ini. Kemudian bagaimana akan tumbuh cinta? Ada 3 cara. Yang pertama, bangun keintiman, rasa, kedekatan, terhubung, secara fisik, psikologis ya. Hasrat dan tertarik fisik boleh. Dan ketiga, komitmen. Ya, jadi kedekatan, keintiman, ya, makanya sering bergandengan tangan, berpelukan, karena dari situ muncul gairah. Kalau udah ada gairah, muncul akan komitmen. Dan lakukan aktivitas bersama keluarga, ini penting. Pelukan 20 detik menghasilkan oksitosin dalam otak yang akan menurunkan stres dan mengurangi depresi. Jadi kalau suaminya stres, istrinya marah-marah, jangan dimarahin, dipeluk. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya nggak bisa masak, jangan dimarahin, ikutkan kursus masak. Kalau suaminya nggak bisa ngomong, jangan dimarahin, ikutkan dia kursus public speaking. Udah. Makanya ada pepatah orang tua dulu mengatakan begini, kalau sebelum menikah, cari suami, cari istri itu, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Kalau udah nikah, Ustaz, tutup mata lebar-lebar, rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Terima dia apa adanya. Kan itu adalah pilihan kita. Kalau kita nggak dipaksa, kita bisa milih. Bangun bonding keintiman, olahraga bersama, bermain ya. Jangan lupa sedekah untuk menguatkan keberkahan dalam keluarga kita, dan cinta itu harus dirawat. Nggak bisa cinta itu dibiarkan. Ibarat mobil nggak pernah ganti mesin, nggak pernah ganti oli, nggak pernah diservis, apa yang terjadi? Karatan. Untuk itu bangun sakinah. Apa itu sakinah? Nyaman, tentram. Mohon maaf, hari ini coba cek di rumah masing-masing, jangan ada barang-barang menumpuk. Barang bekas buang. Ya. Ini terkadang penyakit kita begitu, sayang-sayang, akhirnya bau. Rumah yang sehat itu rumah yang bersih, bukan yang mahal. Kebersihan rumah perlu diperhatikan, nyaman. Apa ciri-ciri rumah tangga yang tidak ada sakinah lagi? Tidak betah di rumah, sering berdebat, sering menyalahkan, menyudutkan, tidak respect, sering curiga, merasa kesepian. Apa itu mawaddah? Cinta, kasih sayang, melindungi, merawat, menjaga, memperhatikan. Apa ciri-ciri rumah tangga yang tidak ada mawaddah? Jauh dekat, pasangan tidak ada bedanya. Gairah seks berkurang, tidak ada keinginan untuk menyenangkan pasangan. Kontak fisik berkurang, jarang tertawa bersama, tidak saling terbuka, jarang curhat, tidak ada lagi getaran di hati, dan tidak ada rasa rindu. Rahmah, tulus, ikhlas, kasih sayang, memaklumi, memahami, mentolerir, memaafkan. Aspek kasih sayang, saling mengungkit kebaikan pengorbanan yang telah dilakukan. Saling mengungkit kesalahan, tidak memaafkan. Dendam, kasih sayang bersyarat, mengabaikan kebutuhan pasangan, tidak menyayangi keluarga besarnya, dan saling perhitungan. Untuk itu, terakhir saya ingin memberi tips kepada para suami. Yang pertama, mengerti terlebih dahulu bahwa setiap insan adalah unik, berbeda.
Jangan memaksa orang berubah kalau kita juga tidak bisa berubah. Istri kita adalah unik, spesial. Perlakukan dia dengan spesial. Jangan gengsi untuk mengucapkan terima kasih dan memuji istri kita. Pahami bahwa wanita memiliki struktur protein hormon otak yang berbeda, jadi cenderung fisiologis untuk wanita lebih banyak bicara. Luangkan waktu untuk bersenda gurau berdua, terapkan 3M, mengenali, menerima, menyesuaikan. Jadi ta'aruf itu bukan ketika mau nikah, ta'aruf itu sepanjang masa. Saya yakin nanti Bapak Ibu sampai suaminya meninggal, istrinya meninggal pun ada rahasia yang tidak terungkap. Untuk itu ta'aruf kita sepanjang masa. Ya. Jadi bagi istri jangan gengsi mengekspresikan cinta. Jadikan suami sebagai prioritas utama. Anda harus pandai merawat, menjaga penampilan, sesekali berikan kejutan-kejutan romantis, ekspresif ya. Pokoknya apalagi suaminya baru tugas luar kota nih, wah kita buat malam ini spesial bang, wah pokoknya membuat bahagia. Ya. Jadikan istri yang penurut, rumah tangga terampil, jagalah kesetiaan, pastikan Anda selalu berada di sampingnya. Ada hadis riwayat Tirmizi mengatakan, 2 hal apabila dimiliki seorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu ibadah, dia merasa kepada yang lebih tinggi. Dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam hal urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur bahwa kepada Allah bahwa dia masih diberi. Demikian dapat saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang ingin konsultasi, pertanyaan, ingin mendapatkan konten psikologi, bisa follow Instagram saya @muhammadiqbalpsy. Bisa mendapatkan tanya jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.